Halo para penonton dan para The Guardian. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Ya, dan sampai ketemu lagi. Itu udah ending ya. lanjut. Akhirnya kita ngonten dan kali ini kita ngebahas yang Sehari-hari aja. Tapi sangat amat bermakna sih sehari-harinya pun gitu. Jadi ini sehari-hari tapi versi spiritual supernatural kali ya. Ya, campur aduk. Percintaan juga. Ya, percintaan juga. Trivia sehari-hari juga. Jadi Ayu akan cerita tentang kisah cintanya dia. Oh iya, dan kakak juga menceritakan tentang kisah asmaranya juga. Enggak. Bercanda. Tadi pagi gue nonton video TikTok. Terus habis itu gue setuju sih, karena kayaknya banyak deh orang-orang yang seperti itu juga di lingkungan kita gitu. Jadi tuh ada satu tiktokers itulah, dia cerita tentang temennya yang dulu zaman kuliah tuh cantik banget pokoknya, cantik, pintar gitu kan. Nah setelah akhirnya bertahun-tahun mereka reunian ketemu sama cewek itu lagi, dan sekarang kayak udah nggak sama gitu, bahkan kayak orangnya beda banget tuh kan. Jadi sekarang tuh udah kayak gendut banget, bukan yang body shaming, tapi berbeda sekali. Kayak misalnya beratnya 80 kilo dan segala macam. Dan semuanya tuh kayak bertanya-tanya kenapa sih dia kayak gitu. Nah setelah dia ngobrol sama temennya itu, dia bilang kayak nggak apa-apa gitu intinya. Nah tapi setelah dikulik, si cewek itu menjadi seperti sekarang ini karena dilarang sama suaminya. Jadi suaminya melarang dia untuk merawat diri. Jadi kayak berusaha diet tapi dikasih donat terus, dikasih makan terus. Itu kayak digagalin gitu kan. Oke. Nah terus habis itu dia pingin bergaul tapi dilarang, kayak gitu. Nah kakak kan dokter cinta kan. Sejak kapan saya jadi dokter cinta? Kadang ini sering mendengarkan cerita percintaan juga ya? Dengerin cerita, iya pasti. Sampai katam gua. Iya kan, sampai katam kan. Nah cerita-cerita kayak gitu menurut kakak gimana sih kak? Nah case ini lah ya. Oke. Ini sudut pandang gua ya. Iya. Oke. Kalau gua lihat berdasarkan yang lo ceritain, gue rasa suaminya juga bucin sama sama-sama bucin sebenarnya. Mungkin suaminya takut istrinya terlalu cantik, pada akhirnya akan takut kehilangan. Iya, tapi kan toksik kan? Lebih ke ya sudut pandang masing-masing sih. Ada yang orang-orang yang menikmati seperti itu, ada yang mungkin ngerasa nggak nyaman, ya balik lagi ke sudut pandang dan orang yang menjalaninya sih. Tapi akan menjadi toksik ya kalau kita kemelekatan. Gitu. Jadi kemelekatan dalam kondisi kayak ya gue terlalu mencintai berlebihan pasangan gue terlalu gue takut banget anak gue kenapa-napa, gue takut banget kita nggak makan dan gue harus kerja banget segala macam. Pokoknya kemelekatan dengan semua aspek apapun, nah itu akan menjadi toksik. Bukan cuma hubungan percintaan aja, semua aspek akan jadi toksik ketika lo kemelekatan. Itu kuncinya di situ. Kalau dari gue. Tapi setuju juga sih, karena terlalu terlalu melekat, jadi kayak dan pada akhirnya lo nggak stabil, lo nggak tahu yang mana yang benar mana yang salah. Lo hanya berfokus pada kemelekatan itu. Jadi lo lupa apa yang harus dilakukan sebagai manusia itu apa, sebagai seorang istri apa, sebagai seorang suami apa, sebagai seorang ibu apa. Lupa. Orang kemelekatan itu akan lupa banyak hal di situ. Makanya guys, jangan kemelekatan. Jangan terlalu melekat dengan apapun. Akan merusak semua aspek hidup kita, merusak hubungan kita dari manusia ke manusia, merusak hubungan kita sama Tuhan, itu merusak semua di situ. Boleh kita sayang, tapi jangan terlalu berlebihan. Pokoknya jangan sampai kita mendulukan apapun itu melebihi Tuhan kita, atau melebihi alam semesta itu sendiri. Pokoknya jangan, bahaya. Setuju sih. Dan gue jujur aja, ada sebuah, kita ngomongnya ya bisa karma, bisa hukuman, bisa sebab akibat gitu kan. Iya. Hukum yang berlaku bagi orang yang kemelekatan adalah kehancuran, termasuk dari segi percintaan.
Sejarah mana yang mengatakan orang bucin itu bahagia hidupnya? Enggak. Gua 16 tahun jadi konsultan percintaan. Sorry, sebenarnya karena mendengarkan sih. konsultannya Iya, percintaan gua akuin apa sih. nih? Iya, gua akuin sih. Itu gua akuin gitu. Dan 16 tahun jadi konsultan percintaan, gue banyak belajar tentang sejarah hidupku sendiri, klien gue sendiri, yang apa yang ada gue pelajarin gitu kan. Ya sejarah mengatakan sejarah orang bucin itu cuma dua akibatnya. Satu, orang bucin itu akan kehilangan pasangan yang dia cintai dengan cara apapun itu. Tadi dia meninggal, ditinggalkan, atau banyak kasus. Atau yang kedua yang terjadi, kita akan sakit atau disakitin sama orang yang kita cintai. Cuman dua itu yang terjadi kalau kita bucin. Gak pernah kebucinan itu membawa ke dalam kebahagiaan tuh gak ada. Tapi pura-pura bahagia mungkin bisa. Gue bahagia lo hidup sama ini padahal hati sakit. Itu fakta sih. Jadi please jangan bucin kalau nggak mau tersiksa sih. Nah gue tahu hukum ini. Karena gue tahu hukum ini, pada akhirnya gue memilih untuk tidak mencintai apapun itu, termasuk ke pasangan gue sendiri, termasuk gitu loh. Karena gue gue tak tipe aslinya gue adalah orang yang sebenarnya aslinya tuh takut kehilangan. Aslinya takut banget kehilangan. Nah karena gue ngerti gue takut di situ, lemah di situ, gue akan mikir gimana cara gue nggak hilang. Yaitu gue secara sadarnya gue dengan kesadaran dengan tingkat spiritual gue sekarang, gue kayak gue berkata ke Tuhan kayak dalam hati gue gue nggak akan mendahului apapun melebihi Tuhan gue akan utamakan Tuhan gue dulu baru makhluk. Itu sih kayak ceramah gue. Lanjut. Ini sebenarnya agak tricky ya, karena dari konsep ketuhanan itu sendiri kan sebenarnya saling menyayangi, mengasihi gitu kan. Iya. How kita untuk tidak berlebihan atau batas lebihnya itu kayak gimana ya? Gimana pagernya kita tuh mencintai secara berlebihan? Oke, di saat lu sudah nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu udah menjelaskan bahwa lu di fase yang salah atau di fase yang bucin tadi di saat. Nah kadang-kadang baik cewek baik cowok sama aja. Di saat dia sudah melakukan kebodohan karena ngikutin kebucinannya dia, itu udah ada masalah dan itu akan berurusan dengan nilai ketuhanan sih setahu gue. Iya, I see. Situ. Karena di case yang tadi di TikTok itu kan dia berupaya untuk istrinya misalnya nggak cakep lagi karena saking bucinnya gitu ya. Tapi di satu sisi kan jadi sakit dong istrinya, makan manis-manis terus, maksudnya dicekokin makanan yang mungkin nggak sehat. Maksudku selain secara spiritual dan mental, secara fisik kan juga nggak sehat kan, jadi sakit, jadi kena gula dan segala macam gitu. Ya itu balik lagi sudut pandang. Iya. Tapi kalau ada kemelekatan itu akan jadi toksik. Betul. Gitu. Jadi kunci toksik nggak toksik sebuah aspek dalam kehidupan manusia kalau ada istilah kemelekatan itu. Gitu sih. Jadi berusaha untuk melapangkan hati gitu. Ya intinya kita nggak boleh berharap dengan sesuatu yang bukan harusnya kita berharap, ngerti nggak? Kita hanya boleh berharap sama sang pencipta kita, atau alam, kita nyebutnya bisa alam semesta, kita bisa nyebutnya Tuhan, kita bisa nyebutnya Allah gitu. Gue jadi ingat kasus klien gue. Lu udah selesai cerita atau ada tambahan lagi? Kalau definisi kemelekatan buat yang gue percaya kan, itu tuh kayak gak ada kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, kebanggaan, itu udah termasuk kemelekatan juga. Nah, apakah kakak sama? Iya benar. Itu efek positif di saat kita nggak ada kemelekatan. Iya kan? Jadi santai aja, maksudnya tenang aja gitu kan. Karena nggak ada ekspektasi. Iya. Ya biasa aja. Tapi itu kan udah level tertinggi dari suatu spiritual sebenarnya. Iya. Tuh. Gitu. Setuju sih soal itu. Nggak. Dan lo harus tahu satu hal, nggak akan ada yang sempurna sebuah makhluk itu kecuali Tuhan itu sendiri. Tinggal kitanya aja berusaha sebaik mungkin
Untuk gue selalu mengakali dari semua aspek gue supaya nggak melakukan yang negatif. Yang kemelekatan itu gue akan selalu mensolusikannya. Tapi ingat, jangan pernah berharap sempurna, nggak mungkin. Gitu selama ada monster sih. Sih. Lagi-lagi The Monster ya. Ya. Tapi kalau misalnya setelah gue jalanin kehidupan gitu kan, kita tetap harus berusaha, tapi hasilnya itu ya kita lepasin aja, percayain aja sama yang di atas. Mungkin tuh salah satu unsur menghindari kemelekatan kan ya. Itu benar, gue setuju. Lu juga gitu kan tipenya. Iya. Kita tuh ya usaha aja gitu, usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Hasilnya berhasil apa enggak ya pasrah. Ya, iya. Kan? Jadi kondisinya gini, gue sebagai manusia sekarang ini kayak badan otak gue bergerak, berusaha, hati gue mah kosong, nggak ada ekspektasi. Demi konteksnya kayak gitu, kayak biasa aja. Dan jujur, kalau lo tanya rasanya gimana kan? Enak banget. Enak banget sih. Serius. Enak banget. Dan lo kayak jelas melihat dunia tuh seperti apa. Dan lo tahu harus ngapain. Di situ sih. Ini yang gue rasain enak. Satu sisi enak hati, tenang. Satu sisi juga kita deket sama Tuhan. Satu sisi juga kita dijamin Tuhan. Lo akan menikmati banyak hal yang susah gue jelasin. Tapi nikmatnya hidup di situ. Gitu. Emang lu gak pernah pengen punya ambisi atau ekspektasi segala macam? Gue punya, tapi hanya ingin, bukan ambisi. Gue ingin. Ya analogi gini deh, kita pengen makan nasi padang. Ya ada dua konsep nih. Konsep pertama, di saat gue ambisi banget atau ngidam banget makan nasi padang. Oke, dengan konsep kedua, gue hanya ingin makan nasi padang. Di saat gue ngidam atau pengen banget, berambisi banget makan nasi padang, gue keluar nyari nasi padang, dan toko yang pengen gue singgahin karena nasi padangnya toko itu nasi padangnya enak, pas gue datengin nasi padangnya tutup tokonya. Kecewa nggak? Ya. Kalau terlalu berharap pasti. Nah, ya kan? Nah, konsep kedua, di saat lo cuman ingin, gue pengen makan nasi padang. Di saat gue jalan tokonya tutup, ya udah gue makan sate padang aja deh. Ya udah. Jadi ya ada sebab akibat gitu. Di saat lo hanya ambil, di saat lo ambisi, ya di saat lo nggak sesuai ekspektasi, lo akan jatuh. Tapi di saat lo cuman ingin, ya udah, lo nggak ada masalah. Di situ. Dari gue sih kayak gitu. Setuju sih Kak. Karena sebenarnya menjatuhkan kita, misalnya ada suatu kejadian, misalnya kalau di case kakak tadi, pasti setiap manusia tuh punya cita-cita atau ambisi gitu kan, kalau di sehari-hari. Terus di mana dia udah usaha, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya, kebanyakan orang tuh jatuh gitu, atau nggak, motivasinya hilang, atau dia jadi nyerah atau segala macam. Di konsep ini pasti, di konsep ini maksud kakak adalah, dan maksud kita adalah, ya nggak apa-apa kalau nggak berhasil gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Iya, kan masih ada jalan lain ke Roma. Itu emang benar. Benar-benar. Dan ngerti sih, maksudnya ya emang ikhlas aja nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya sulit sih untuk maksudnya untuk dimengerti sama banyak orang. Itu akan jadi sulit kalau manusia itu nggak percaya Tuhan sih. Benar. Dan rata-rata tuh orang pasti mencari kambing hitam gitu. Kayak nyalahin yang mana gitu. Benar banget. Kok jadi seru gini ya obrolannya ya? Ini jangan nangis ya. Ya karena pasti di kondisi dunia saat ini tuh banyak orang yang depresi juga kan, kalau aku lihat-lihat. Banyak banget sih. Banyak banget. Cuman ya, ada nggak sih hubungannya antara pengalaman hidup sama keikhlasan itu sendiri? Oke, tergantung dari sudut pandang kita memaknai sebuah proses. Kalau lo belajar dari proses pengalaman hidup, lo belajar dari proses pengalaman hidup lo akan lebih ikhlas dan lo akan mengerti the power of berserah. Tapi kalau lo tidak memaknai pengalaman hidup lo, tapi lo malah mencari kambing hitam, lo akan jatuh di situ. Akan penuh kebencian, kemarahan,
jadi orang jahat seperti Joker misalnya? Kalau gue lihat Joker itu kasusnya berbeda. Kita nggak bisa samain sama Joker. Oh gitu. Kalau Karena Joker ya beda. Joker itu ya beda, nggak bisa. Nah, kalau Joker yang kita tahu kan dia disakiti berkali-kali. Ini Joker yang mana dulu nih, Kak? Yang di film atau yang Yang di film kan? Yang di film. Ya, Nah, kan Joker emang ada berapa nih? ya kan ada banyak versi kan. Nah, yang Joker yang paling umum lah ya. Yang siapa pemainnya gitu? Yang pemain yang Joker yang Heath Ledger. Wih, itu ya guys. Ya. Okay. Nah, kalau itu kan kondisinya dia orang baik yang disakiti berkali-kali dan akhirnya jadi jahat gitu kan. Maksud Kakak beda case gimana? Ada manusia yang memang sengaja dihancurin untuk jadi jahat, sama ada faktor entitas di luar dari nasibnya dia. Ngerti ya? Bukan nasibnya yang mau bukan nasibnya yang membuat hidupnya dia seperti itu, tapi memang ada entitas di luar badannya dia yang pengen dia hancur. Jadi kondisi Joker itu 50-50 normal, 50 ada entitas yang mau dihancur. Jadi nggak bisa disamain total sebenarnya. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas sih. Menarik sih. Gitu. Bedanya gimana ya, Kak? Gini aja ya, kita ngomong The Guardian. Ada berapa Guardian yang memang dia gagal, dia akan jadi Joker. Oke. Ada salah satu tokoh psikopat yang mana gue baca, dia sebenarnya The Guardian. Tapi akhirnya jadi Joker. Karena hidupnya hancur banget. Gitu loh. Dan pada akhirnya harusnya dia jadi penolong untuk manusia lainnya, untuk bertugas sebagai perantara Tuhan. Tapi dia malah ngancurin atau merusak, ya, atau membuat kejahatan di muka bumi ini. Dan kalian harus sadar, sistem kerja Tuhan itu melalui perantara. Oke, dia nggak datang dengan tiba-tiba. Kita ngomong nih, kalau emang sistem kerja Tuhan itu langsung, emang ada uang segepok jatuh dari langit, atau harta benda, atau jodoh dari langit? Ya Tuhan berikan gue jodoh jatuh dari langit. Ada? Atau mungkin lo di hutan lo berharap ada jodoh lo di situ gitu kan? Ya enggak kan? Semua melalui by perantara. Iya. Jadi manusia atau lu atau gua atau semua yang ada di sini adalah perantara Tuhan sebenarnya. Tinggal pilihan aja. Nah, poinnya di situ. Sistem penjatuhan berdasarkan perantara. Nah, ada The Guardian yang memang sengaja dihancurin sama entitas. Di situ. Sengaja dihancurin atau dia tidak lulus dalam tes? Supaya dia nggak lulus. Gitu. Karena kalau dia lulus, efeknya mungkin bagus banget atau akan menghasilkan positif. Contoh, gue bisa aja hancur di fase gue. Kita fair-fairan aja. Adam yang sekarang nggak mungkin diasah dengan sesuatu yang indah-indah dan enak-enak dong. Iya. Ya dong. Pasti proses gue berat. Untung gue berhasil. Coba kalau gue nggak berhasil, gue bisa ngancurin orang banyak dengan kemampuan gue kayak gini. Oke, kita bisa hitung kebalikan. Testimoni atas keberhasilan gue dalam mengatasi kasus klien ada, ya gue gak usah sebut, banyak. Kita ngomong anggap aja ya hampir 1000 misalnya. Kalau gue jahat, 1000 itu akan berbalik jadi orang yang gue hancurin. Nah, bersyukurnya gue selamat dan Tuhan ngebantu gue aman di situ. Oke. Jadi ya ada kondisi The Guardian yang pada akhirnya jadi Joker gitu. Apakah The Guardians itu harus punya, ini aku baca komen ya, apakah The Guardians itu harus punya Sixth Sense atau Indigo kah atau gimana? Sebenarnya nggak harusnya sih, lebih ke sensitivitasnya harusnya tinggi. Dan dia sebenarnya dia harusnya mempunyai basic spiritual. Cuman karena dia berfokus pada masalahnya dan nggak berfokus pada pengembangan diri dan spiritualnya itu, yang pada akhirnya dia gagal. Dia gagal memaknai prosesnya. Gitu. Coba di umur kalian sekarang ya. Gue kadang suka mikir gini ya. Di umur kita sekarang, entah umur kalian berapa, gue nggak tahu. Coba kita flashback ulang lagi yang dulu-dulu.
dan gue akan memaknain diri gue. Bego banget ya gue dulu sedih. Padahal masalah itu pada akhirnya akan berakhir pada waktunya juga. Ada waktunya di masalah itu. Bodoh banget ya gue dulu mikirin masalah sampai stres. Padahal ini masalah akan berakhir juga kok. Jadi gue harap ya hidup harus santai aja sebenarnya. Dan lu harus stabil aja. Kalau ada ujian ya udah jalanin aja. Jangan lu pusing, pada akhirnya akan berakhir kok pada waktunya. Jujur gue melihat gue yang dulu kayak tampak Adam tuh bodoh banget tuh. Lo yang mana nih? Aku udah kenal. Yang dulu belum kena waktu remaja gue bodoh banget, gue bisa sedih gitu loh. Nah, galau ya? Ya gue pernah kecil gitu loh, ya udah gitu. Ini proses pendewasaan. Pendewasaan, gue pernah galau, gue pernah bucin gitu. Pokoknya di situ. Pada akhirnya kayak gue bodoh banget ya. Karena gue udah sadar, udah ya kita nggak tahu nyebutnya apa, intinya gue udah sadar, udah ngerti ya, mempelajari ya spiritual itu yang benar gitu. Kitanya cuman salah pemahaman dari menjalani proses. Kalau lo berfokus pada masalahnya, hancur hidup lo. Tapi di saat lo mempelajari bahwa hidup itu memang harus dijalanin aja, lo akan tenang. Jadi santai aja sih. Ya bagi The Guardians yang lagi melewati proses juga ya, Semangat lah ya, proses pendewasaan ya kan ya. Jalanin dulu. Terkadang Tuhan mungkin mau uji kita juga supaya kita lebih baik, lebih naik kuat. level lah. Nah, pokoknya deh itu. Jadi bawa santai buat kalian yang lagi susah uang, susah asmara, susah keluarga, susah apapun itu. Santai lah. Yang penting lo usaha terus. Introspeksi, usaha, ikhlas gitu. Pada titiknya nanti semua akan berakhir kok. Iya benar. Iya sih. Dan kakak sadar nggak sih di saat hal terberat itu, kalau kita udah lewatin ya, tiba-tiba ada hadiah yang kita nggak expect. Nah, ya tentu. Oh iya, gue baru ingat. Ada sebuah pemahaman, ada komentar yang menyatakan dia mengambil dari kitab suci, tapi gue rasa gue punya sudut pandang yang berbeda dari kutipan kitab suci itu. Apa tuh? Dikatakan bahwa semakin kita mendekati Tuhan, semakin susah lah hidup kita. Katanya kayak gitu. Gue enggak, semakin menderita kata dia gitu. Sebenarnya enggak gitu. Yang lebih tepatnya adalah semakin kita mendekati Tuhan, ya semakin kita harus meleburkan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi lebih mengikhlaskan dan kita nggak terikat duniawi. Itu bukan menderita sih, lebih ke pilihan hidup sebenarnya. Dekat sama Tuhan berarti kita pelan-pelan meninggalkan duniawi. Dan bukan menderita di situ, malah kita banyak dapat bantuan. Malah kita lebih dekat sama Tuhan, ditolong Tuhan sebenarnya gitu. Menderita hidup di saat itu ngambil sudut pandang yang salah. Kayaknya bukan menderita kali ya harusnya kayak. Iya, lebih tepatnya itu adalah jalan di mana cara mendekat kita dengan Tuhan adalah meninggalkan duniawi. Kalau lu merasa menderita, gue rasa itu bukan jalan. Bisa aja lu salah jalan. Di saat lu menderita, karena jalan menuju Tuhan itu nggak menderita setahu gue, hanya ujian. Kalau aku juga setuju sama kakak sih, mungkin bukan menderita ya, tapi kayak peleburan dosa. Nah, jadi untuk mencapai titik ketuhanan gitu kan, pasti kita sekarang punya banyak dosa nih. Untuk misalnya kita kena musibah, terus kita akhirnya berdoa, kita sadar segala macam, kan secara nggak sadar kita ngurangin, maksudnya mandi lah gitu kan, mengurangi dosa, naik level. Jadi ya bukan kita menderita seumur hidup kita, tapi kayak naik level aja gitu. Menurut kakak gimana? Ya itu benar. Ya karena emang kita harus menyamakan frekuensi, menyamakan Tuhan, energi sama Tuhan. Ya kita harus bersih gitu kan. Nah, jalurnya emang kayak gitu kan. Iya, jadi bukan menderita. Bukan menderita whole life gitu. Jadi sudut pandangnya yang salah. Kalau lo sebut itu menderita, sudut pandang lo yang salah. Iya, aku setuju sih. Jadi bukan menderita. Jadi kayak di saat kita mau deket jalannya Tuhan, lo nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh A B C D. Ya itu kan jalannya menuju Tuhan ke situ emang. Iya. Jadi bukan menderita. Sebenarnya di situ.
Kalau di hukum kan ada hukum karma ya kan. Jadi misalnya kita mau masuk ke ketuhanan gitu kan. Tapi kita harus tobat dulu nih, karena kita misalnya pernah jadi orang yang tidak baik gitu kan. Nah, selama proses ketuhanan itu, pasti kita punya banyak musibah, balik lagi ke situ kan. Punya banyak dites nih, ujian nih gitu. Kena musibah A, B, C, D, yang akhirnya kita kayak minta maaf, terus kita jadi tobat lah segala macam. Menurutku itu bukan kesulitan kita hidup gitu. Itu beda lagi kan. Beda lagi. Pokoknya tolong bedain buat kalian. Mana yang ujian, mana yang masalah hidup. Itu beda sebenarnya. Caranya gimana tuh bedanya? Di kitab suci manapun, kalau gue pelajarin, Tuhan itu gak ngasih masalah. Kecuali lu bikin masalah duluan. Kalau lu bikin masalah duluan, Tuhan akan menghakimi lu. Emang. Tapi di saat lu cuman berhadapan dengan masalah duniawi dan gak mencari masalah sama Tuhan, Tuhan gak akan ngasih masalah sama kita. Tuhan akan menguji. Gitu. Di saat kita lulus ujian, ya kita akan terima kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Dan memang lu udah ngerasain kan? Gue pun udah ngerasain. Kan kita sama stepnya. Nah, sama. Di situ. Nah, terus cara membedakan mana ujian dan masalah gini. Yang namanya masalah itu datangnya bertubi-tubi. Selalu datang. Plus di kita dikatakan masalah adalah di luar kemampuan manusia. Itu tuh disebut masalah. Nah, dua hal yang lo sadari bahwa itu masalah. Satu, dia terjadi terulang dan terus menerus lo dapet kesedihan. Itu masalah. Kesedihannya sama atau enggak? Bisa sama tapi terus. Gitu loh, ngerti ya? Itu antara dia nggak sadar dia harus berubah atau gimana tuh, Kak? Beda lagi. Inti gue nih membedakan masalahnya dulu ya, masalah sama ujian. Pokoknya di saat kalian mendapati sebuah problem terus menerus itu masalah. Itu bukan ujian. Ya, itu satu. Nah, konsep kedua dari masalah itu adalah lu menghadapi sebuah problem itu di atas kemampuan manusia normal yang harusnya gue gak terima dengan kapasitas gue yang sekarang misalnya. Itu masalah. Nah, kalau standarisasi ujian itu adalah masih di bawah kemampuan kita masih bisa menjalaninya. Itu ujian. Contoh. Ya pokoknya semua orang punya kapasitas masing-masing yang nggak bisa dicontohin. Tapi lo tahu, lo harus mengenal standarisasi diri lo sendiri sebenarnya. Jadi nggak bisa sama sebenarnya. Ada yang orang bisa ngangkat beban 60 kilo, ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo. Nggak bisa dipetakan contohnya. Berarti semakin orang punya cobaan yang besar, berarti sebenarnya orang itu punya kapasitas yang besar juga. Berarti jadi berdasarkan kapasitas kita, makanya dikatakan di kitab suci itu Tuhan tidak akan menguji di luar kemampuan dari kita. Itu benar. Kadang kitanya aja yang melebih-lebihkan pada itu ujian, tapi kita kayak mendramatisir jadi kayak berat banget itu masalah, padahal enggak. Makanya di saat kita kemelekatan kita tuh gak akan sadar semua tuh tampak berat, padahal kadang ujian aja. Gitu. Nah, yang namanya ujian juga kan satu tadi gue bilang ujian itu selalu berada di bawah kemampuan manusia. Di bawah kemampuan manusia. Kedua, ujian itu nggak berdatang bertubi-tubi terus nggak. Ada ending dia. Ada ending dan biasanya kalau kita sampai dan lulus di ujian tersebut kita dapat hadiah. Ya lo ngerasain kan hadiahnya apa? Gue ngerasain. Dan jujur gue gak perlu memvalidasi ke kalian bener atau enggaknya. Gue gak butuh, karena gue yang menikmatinya. Terserah lo mau percaya atau enggak, yang penting gue happy karena gue yang menikmati. Gitu. Jujur gue gak mau memvalidasi hubungan gue sama Tuhan. Gak butuh man. Yang penting gue nikmat. Gitu. Terserah lo mau percaya mau enggak. Yang lo setuju lo ngikutin, lo yang senang. Lo nggak setuju sama gua, lo nggak ngikutin, itu urusan lo. Gitu. Tapi yang jelas Tuhan nggak PHP, udah. Gitu. Tapi gua tegasin, nggak akan pernah ada manusia itu sempurna sampai kapanpun. Jadi jangan pikir gua sempurna atau Ayu sempurna, nggak ada, nggak mungkin.
minimal kebaikan lo lebih tinggi daripada keburukan. Itu yang lo harus tetap pertahankan. Jadi gue pasti ada keburukan. Siapa bilang nggak ada? Ada keburukan gue pasti. Tapi usahain kebaikan lo lebih di atas dari keburukan itu. Itu yang harus pertahanin. Di situ. Ngomongin kebaikan sama keburukan ya. Kan kadang kita tuh gak sadar kan kalau misalnya kita berbuat hal yang menyinggung orang lain gitu kan. Nah, itu termasuk dosa gak sih Kak? Misalnya nggak sengaja nih ternyata menyindir siapa atau ternyata kita nyakitin Balik siapa. ke niat si orangnya. Kalau orang itu berniat nyakitin itu masalah. Tapi kalau nggak sengaja dan nggak berniat, jadi nggak salah lah. Manusia. Karena miskomunikasi. Kayak gitu loh. bagi komunikasinya. Misalkan contoh gue sorry gue suka bercanda sama Aileen gitu. Gue ngebully Aileen. Gue bercanda dan Aileen tahu gue bercanda gitu. Beda di saat gue pengen nyakitin dia pun tahu. Karena hati Aileen nggak bisa dibohongi, gitu loh. Pokoknya di situ. Emang seru sih emang kalau bercanda sama Aileen. Gue sih. Karena pasrah itu seru. Gak tau ya, seru aja gitu loh. Gitu. Nah Kak, ngomongin soal kemelekatan gitu ya. Nah jadi ini ada pertanyaan titipan nih dari Mas yang di sana. Kalau misalnya ada kerabat kita gitu ya, atau orang terdekat kita yang meninggal. Nah benar gak sih kalau kita sedih berlebihan itu membuat yang meninggalkan itu susah untuk pergi dengan tenang? Jadi takut yang ditinggalin itu makin sedih atau gimana? Itu benar gak sih Kak? Iya. Itu benar ya? Benar. Jadi gini, semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Gitu. Orang yang baru meninggalkan fisiknya, berarti kan dia berbentuk energi. Iya. Itu. Roh itu kan adalah energi. Nah, di saat lo menangisi, orang yang lo cintai, siapapun dia, berlebih-lebihan, yang pada akhirnya lo akan memberikan energi, dan energi ini akan sampai ke orang yang lo tuju atau orang yang meninggal tersebut, yang pada akhirnya si orang yang meninggal ini akan berpikir ulang gitu loh, gue maju ke tempat yang seharusnya gue jalan, atau orang yang gue sayang yang lagi sedih itu. Jadi pada akhirnya energi roh ini akan bimbang karena secara nggak langsung kita yang masih hidup akan menarik energi roh ini untuk memikirkan duniawi lagi, sehingga roh ini jadi nggak stabil nih. Energi roh ini jadi nggak stabil, jadi benar nggak boleh. Gitu, yang pada akhirnya akan menghambat dan menggagalkan para roh atau orang yang sudah meninggal ini pergi ke tempat yang seharusnya, karena bisa aja kekhawatiran roh tersebut dengan orang-orang yang udah dia tinggalkan. Mungkin ada seorang orang tua yang dia meninggal dan masih karena dia terlalu mencintai anaknya dan anaknya terlalu menangis berlebih-lebihan, yang pada akhirnya si orang tua ini khawatir, sedih nih, anak gue sedih gue tinggalin. Nah, si roh ini akan merasakan nggak stabil pada akhirnya, dan dia bisa aja memilih untuk tetap di situ dan dia nggak pergi ke tempat yang seharusnya. Gara-gara apa? Kemelekatan. Balik lagi gitu. Jadi jangan memberikan energi ke orang yang sudah seharusnya menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Jangan gitu. Kita boleh sedih tapi dengan kondisi tidak, ya hanya sebatas normal kehilangan aja. Makanya itu banyak agama-agama yang setelah pemakaman malah mereka berpesta. Itu gue gak menyalahkan gitu loh. Gue gak menyalahkan karena lebih baik seperti itu. Secara kita riang gembira, kita menyatakan ke roh yang sudah meninggal itu bahwa tenang aja, kita di sini baik dan aman-aman aja. Di situ.
kayak di kepercayaanku juga sih Kak. Kalau misalnya orang meninggal tuh biasanya kita pakai baju putih bukan baju hitam, karena kita tuh merayakan dia bersatu nih sama yang di atas gitu ya. Berduka boleh, tapi ingat dengan kondisi normal yang tidak berlebih-lebihan. Sedih boleh, itu wajar, gak ada masalah. Tapi jangan sampai melebih-lebihkan yang pada akhirnya menjadi sebuah energi yang menarik si roh tersebut untuk kembali ke duniawi atau melekat lagi ke duniawi. Jangan, kasihan mereka gitu. Jadi ingat, kalau kalian kehilangan circle kalian dan kalian sering banget nangis, sering banget sedih banget dengan orang tersebut, entah suami, entah orang tua, entah anak, jangan, biarin dan ikhlasin mereka ke tempat yang seharusnya mereka pergi. Justru di saat kita menangisi mereka berlebihan dan mencintai dan mengingat mereka selalu berlebihan, kita sama aja menzolimin mereka sebenarnya, walau kita nggak tahu. Tapi gue kasih tahu sekarang, itu secara kita nggak sadar kita udah zolim terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang harusnya dia berurusan dengan Tuhannya atau kembali dengan Tuhannya lagi, tapi kita halang-halangi. Dari gue sih seperti itu. Kak, tadi dia bilang kan, katanya kalau misalnya ada di suatu agama itu tidak, si wanita ini atau pasangannya dari si suami mungkin ya, atau gimana tuh, benar suaminya gitu. Wanita dari keluarganya. Wanita dari keluarga si yang meninggal ini tidak boleh datang ke pemakaman karena takutnya sedih berlebihan gitu ya. Gak boleh nganter. Gak boleh nganter ke pemakaman. Nah, itu benar nggak sih Kak? Pertanyaannya gede. Bukan cuma pertanyaan gede doang sih, tentang air mata pun nggak boleh netes ke mayat juga ada tuh. Iya. Ya, jadi kenapa nggak boleh, seolah-olah ya, kenapa wanita nggak boleh nganter atau air mata nggak boleh netes ke mayat? Ya balik lagi, jangan sampai ada orang yang pada akhirnya menarik energi roh ini ke dalam duniawi lagi, gitu. Karena gara-gara si manusia ini nggak mau kehilangan. Nah, wanita itu kan kadang-kadang lemah. Gitu loh, kadang-kadang lemah, terlalu berperasaan yang pada akhirnya susah untuk melepas orang yang dicintainya gitu loh. Ya itu sebenarnya balik lagi terlalu over. Tapi di saat baik pria baik wanita itu biasa-biasa aja sih, sebenarnya gak ada masalah sih. Air mata jatuh pun gak ada masalah sebenarnya ya. Yang bermasalahnya adalah energi hati si manusia yang gak mau kehilangan orang yang dicintai tersebut, yang pada akhirnya energi si manusia yang sedih itu, yang tidak mau kehilangan itu, menarik energi roh yang mau pergi itu untuk tetap fokus, tetap duniawi, jangan sampai seperti itu. Itu bisa menarik, dan ini nggak boleh. Tapi Kak, kan sulit kan Kak? Pasti banyak selain pasangannya misalnya ikhlas gitu ya, tapi kan ada keluarga, ada teman terdekat gitu kan, atau ada orang-orang lain gitu yang mungkin nggak bisa ngontrol perasaannya kan. Apakah si roh ini berpengaruh dengan orang-orang itu juga atau gimana tuh Pak? Atau memang hanya spesifik orang-orang terdekat aja yang berpengaruh sama si roh ini? Setahu gue sih untuk orang-orang yang terdekat aja sih, karena mereka punya energi, ada ikatan batin biasanya. Ada ikatan batin gitu. Jadi kalau nggak untuk semua orang ya, nggak untuk semua orang, tapi orang-orang yang memang punya ikatan batin gitu, yang memang ada, yang si roh ini ada ikatan batin dengan orang tersebut gitu sih. Jadi nggak teruntuk semua orang sih. Gitu. Oke Kak, maaf banget nih Kak, kan kalau yang tadi kita bahas itu meninggalnya wajar gitu ya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang meninggal mungkin tidak wajar atau bukan penyakit atau kondisi baik-baik gitu. Nah, misalnya kondisi keluarga udah ikhlas nih. Kan ada yang bilang kalau meninggalnya tidak tepat waktunya atau tidak wajar itu bakal sulit untuk diterima di atas gitu. Nah, itu benar nggak sih Kak? Menurut Kakak? Sumpah demi bapak gue gitu kan, sering banget kan kalau kita sehari-hari itu tuh sumpahnya tuh beneran ada nggak sih Kak? Mereka bebas untuk melakukan apapun. Anak itu adalah rezekinya orang tua, jadi suka-suka si kemungkinan ini untuk mengotak atik si
rezeki ini. Kan kita kalau sehari-hari tuh kadang suka mengutuk orang lain gitu. Nah itu beneran bisa nggak sih Kak? Ada nilai kutukan tuh ada rumusnya.